Kristus, Majelis Jemaat GKP Rawamangun tetap setia menyapa saudara dengan salam Paskah. Yes, saya yakin Anda mengatakan Kristus telah bangkit. Sebagai lanjutan dari sapaan rohani kita di PSBB ini, dan sebagaimana kami tahu dan kita semua tahu kalau kita semakin dibatasi pergerakan, dibatasi jarak dengan sesama, tapi untuk Tuhan, no distance. Kita harus betul-betul menyatu, ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, supaya Allah Sang Kreator itu membuat kita menjadi kreatif dalam menghadapi berbagai masalah ini. Sebagaimana kami janjikan, kalau satu minggu ini kita akan membahas fakta-fakta tentang kebangkitan Kristus, ketika Kristus menunjukkan dirinya kepada para murid, dan beberapa yang boleh kami cuplik dalam pertemuan yang besar dengan murid-muridnya, kami sebut dengan reuni pertama, kedua, ketiga, dan malam ini reuni yang keempat, sebagaimana Yesus bertemu dengan para murid-muridnya di Danau Tiberias, yang kami dasarkan dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Minggu depan jangan lupa kita akan membahas tentang makna dari kebangkitan itu, supaya iman kita betul-betul diletakkan dan bertumbuh di atas kematian dan kebangkitan Kristus. Karena berita yang terutama dan yang pertama-tama adalah Kristus yang bangkit. Saudara-saudaraku, reuni yang di Tiberias ini adalah sebuah pertemuan yang sangat kaku sekali. Tidak disebutkan kapan terjadi, tapi pasti ada di rentang waktu dari kebangkitan Kristus sampai nanti dikenaikannya. Ya. Dan malam itu Simon Petrus dengan 7 para murid sudah ada di Tiberias. Entah sudah berapa lama mereka ada di sana, kita nggak tahu. Padahal Yesus berjanji kalau mereka akan bertemu di Galilea. Ya, tapi mereka ada di Tiberias. Tiba-tiba saja malam itu Petrus tergerak dan mengatakan, aku mau menangkap ikan. Lalu yang lain ikut, nimbrung. Ya, saya juga mau ikut seperti membunuh waktu ya. Karena nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan. Kawan kita main catur, kita ikut-ikutan main catur. Ya, kawan kita kadang-kadang main kartu, jangan ikut-ikutan. Ya, kita harus melihat batas-batasnya, mana yang akan kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Semalaman mereka menangkap ikan di Tiberias, rupanya tak satu pun yang boleh mereka tangkap, nggak dapat ikannya. Ya, maka cerita ini dimulai menjelang siang, mulai nampak, mulai terang gitu ya. Rupanya Yesus berdiri di pantai, kira-kira 90 meter dari tempat mereka. Ya, mereka pasti tidak kenal, walaupun ada bayangan ada orang 90 meter itu, pikiran mereka Yesus tidak akan datang menjumpai mereka. Jadi tidak ada bayangan itu, sehingga mereka tidak pernah terbetik dalam pikirannya kalau yang berdiri itu adalah Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus memecah keheningan di pagi itu dengan mengatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Ya, dengan senaknya mereka bilang, enggak ada. Ya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Ya. Mereka berpikir atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kemudian mereka menebarkan jala itu. Sebelah mana? Kanan. Tebarkan sebelah kanan perahu. Lalu mereka tebarkan. Begitu ditebarkannya, tali jala dikumpulkan, ditarik perlahan-lahan. Makin lama makin gak bisa ditarik. Kenapa? Rupanya ikan yang mereka tangkap luar biasa. Tahu berapa jumlahnya? Nanti kita hitung. Ya, karena ikannya gak ada di sini. Begitu melihat ikan yang banyak itu, murid yang paling dia kasihi, siapa murid yang paling dia kasihi, yang paling muda? Ya tentu Yohanes. Kayaknya terngiang pikirannya,
Kalau Yesus pernah memberikan perintah seperti itu, maka dikatakan itu Tuhan. Tapi nggak ada yang begitu peduli, hanya Petrus. Karena Petrus waktu itu nggak menggunakan pakaian, maka dia langsung menggunakan pakaiannya, dia loncat ya ke danau itu. Lalu dia menjumpai Tuhan Yesus, tapi nggak diceritakan percakapan mereka. Rupanya mereka juga saling memandang ya, sampai kawan-kawannya datang menyusul karena menyeret ikan itu sampai ke pantai. Ya, rupanya mereka sampai di pantai, udah ada api dari arang. Di sana juga ada roti yang sedang dipanggang, ada ikan yang sudah dipanggang. Lalu Yesus mengatakan, bawalah sebagian dari ikan-ikan yang kalian tangkap itu, biar kita bakar. Dibawanya, tapi bisu, kaku, gak ada komunikasi, gak seperti dulu. Disitulah mereka tahu kalau ikan itu ada 153 ekor. Ya, tapi bedanya dari yang pertama, kalau yang pertama jalannya koyak karena banyaknya ikan, dan ikan yang ditangkap itu berperahu. Kali ini 153 ekor, jalannya tidak koyak. Jadi berbeda, ada dua peristiwa gitu ya. Setelah dibakar ikannya mereka kaku, gak ada yang berani ngomong. Lalu Yesus maju lagi, baru dikatakan, marilah, sarapanlah. Jadi perintah kayak gitu makin kaku mereka. Kemudian Yesus bangkit, dia ambil roti, dia ambil ikan itu seperti seorang bapa, disodorkan untuk setiap murid. Muridnya menerima, makan, diam. Bagaimana pikirannya ya? Bagaimana perasaannya? Apa yang ada di dalam pikiran mereka saat Yesus menyodorkan makanan, dan mereka terdiam, gak tahu apa yang mau mereka katakan. Tapi Yesus pun seperti memahami situasi itu. Dia juga diam, dia tidak mengomentari kalau mereka bisu di pagi itu. Saudara-saudara, sebagaimana biasanya Yesus datang dengan tiba-tiba, kemudian juga Yesus menghilang dari antara mereka. Mereka makin bingung, makin terbengong, menganga apa yang mereka mau katakan dengan kejadian itu. Tapi itulah reuni yang terjadi di Tiberias. Ada beberapa hal yang boleh kita lihat dari reuni ini. Pertama, Yesus menyapa mereka, hai anak-anak. Itu loh. Padahal nggak pernah loh Tuhan Yesus menggunakan kata-kata anak-anak itu. Kenapa? Selain umur mereka tidak begitu jauh terpaut. Dia lebih suka memanggil saudara-saudara. Tapi kali ini dia memanggil, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Ya. Kenapa demikian? Yesus memahami situasi. Yesus memahami batin mereka. Yesus memahami pikiran mereka. Yesus juga memahami keadaan mereka. Karena jauh sebelumnya Yesus sudah mengingatkan ketika di Taman Getsemane, sebelum ke Getsemane dia bergumul, dia memberitakan kepada para murid-muridnya, malam ini kamu akan tergoncang semua. Malam ini kamu akan tercerai-berai. Kamu akan menjadi seperti domba-domba di mana gembalanya dibunuh, dipukul, tidak berdaya, maka domba-dombanya tercerai-berai. Itu sebabnya Yesus diam-diam mengumpulkan domba-domba yang tercerai-berai itu. Dia merasa kasihan karena domba-domba tidak kuat untuk bersekutu tanpa ada gembalanya. Maka Yesus datang menjumpai mereka. Itu sebabnya dia bertindak sebagai seorang bapak. Hai anak-anak, ya. Adakah lauk di antara kalian? Saudara-saudara, saat mempersiapkan sapaan rohani ini, saya juga terbayang kalau anak-anaknya kini bukan tercerai-berai, tapi tersekat-sekat di dalam ketakutan yang luar biasa. Saya terbayang manusia di kolong langit ini sekarang tersekat-sekat di dalam rumah, seperti di kandang merpati. Mereka berdekatan tapi tidak bersekutu, karena kita diancam oleh bahaya dari luar. Adakah kita terbayang kalau Yesus menyapa kita di tengah-tengah keadaan ini? Dia ingin mengatakan,
Hai anak-anak, adakah imanmu masih bernyala? Hai anak-anak, apakah pengharapanmu masih bertumbuh? Hai anak-anak, masih ingatkah kehendakku bahwa aku adalah Tuhan? Seperti apa yang dikatakan Thomas kemarin. Hanya yang perlu kita ingat, Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Dia ada di sekitar kita, bahkan dia ada di dalam hati kita. Jangan pernah berpikir kalau dia tidak tahu apa yang terjadi ini. Maka berpikirlah bersama-sama dengan dia.